Sebuah pertanyaan besar terus menggelitik benak publik dalam beberapa waktu terakhir. Mengapa YTR, seorang wanita berusia 29 tahun asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, tidak melarikan diri? Mengapa selama 3 tahun penyekapan oleh tersangka Taufik Hidayat, korban seolah tak punya celah untuk lolos, bahkan ketika pelaku sedang pergi meninggalkan tempat penyekapan? Misteri ini akhirnya terjawab secara gamblang oleh pihak kepolisian. Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberantasan Perdagangan Orang, PPA-PPO, Polda Jawa Barat, Kombes Rumi Untari, mengungkapkan fakta memilukan di balik diamnya korban. Alasan utamanya bukanlah karena tidak ada kesempatan fisik, melainkan karena teror psikologis dan rasa takut yang teramat besar. Sejak awal penyekapan, ruang gerak YTR telah dipotong sepenuhnya. Ponsel genggamnya dikuasai oleh pelaku, memutus seluruh akses komunikasi dengan dunia luar maupun keluarga. Jawaban ini terus keluar secara konsisten dari mulut korban, menggambarkan betapa kuatnya doktrin ketakutan yang ditanamkan oleh pelaku. Publik juga sempat mempertanyakan keberadaan sejumlah tato di tubuh korban. Muncul spekulasi apakah ada paksaan fisik di balik pembuatan tato tersebut. Menanggapi hal ini, Kombes Rumi Untari menegaskan bahwa secara lisan memang tidak ada paksaan langsung dari pelaku agar korban membuat tato. Namun, jika kita melihat dari kacamata psikologis, kondisinya jauh dari kata sukarela. Berada di bawah ancaman konstan, YTR tidak memiliki pilihan lain selain menuruti setiap perkataan Taufik Hidayat. Dalam benak korban, menolak perintah sekecil apapun berarti satu hal, kekerasan fisik yang brutal. Korban mau tidak mau mengikuti kemauan pelaku demi bertahan hidup, karena ruang psikisnya telah lumpuh total oleh rasa takut dipukuli. Kekejaman Taufik Hidayat tergambar jelas dalam rekonstruksi yang digelar di markas Polda Jawa Barat. Tersangka hadir mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye, tangan terborgol, dan mengenakan peci putih. Sebanyak 21 adegan diperagakan untuk menyusun kembali kepingan peristiwa mengerikan yang dialami YTR di beberapa lokasi kejadian. Di beberapa tempat kejadian perkara, khususnya TKP 3, 5, dan 6, tersangka memperagakan aksi pemukulan berkali-kali ke arah korban menggunakan helm. Akibat hantaman keras yang bertubi-tubi ini, bibir korban mengalami kerusakan parah. Tak berhenti di situ, di lokasi kejadian terakhir, Taufik menggunakan kaki meja berbahan besi untuk menghajar korban. Bahkan, ada adegan yang sangat menyayat hati, di mana tersangka tega menyabetkan bilah golok ke arah YTR. Tindakan keji itu dilakukan justru ketika kondisi korban sudah mengalami kebutaan akibat penganiayaan berat sebelumnya. Sementara di TKP 4, tamparan keras pelaku menyisakan bercak darah yang menciprat hingga ke dinding kamar kos. Ironisnya, di tengah rangkaian penyiksaan yang nyaris merenggut nyawa tersebut, tersangka sempat menunjukkan ketakutan. Namun, bukan takut akan hukum, melainkan takut jika korbannya mati di tangannya. Taufik mengaku sempat pergi ke apotek untuk membeli obat-obatan. Ia mencoba mengobati sendiri luka-luka parah YTR agar korban tetap bernyawa, sebuah tindakan yang murni didasari oleh kepanikan pelaku, bukan rasa iba. Kini, rangkaian rekonstruksi telah selesai dilakukan oleh penyidik Polda Jabar. Seluruh adegan ini menjadi bukti krusial untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus pilu YTR menjadi pengingat keras bagi kita semua, bahwa penyekapan bukan hanya soal jeruji besi yang terlihat, melainkan tentang trauma dan ketakutan yang mengunci jiwa korbannya hingga tak mampu berdaya. Kini, publik menanti keadilan tertinggi ditegakkan bagi Taufik Hidayat atas cacat permanen dan trauma seumur hidup yang ditinggalkannya pada korban.